Baik. Terima kasih Pak Ketum, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia kita bisa hadir kembali untuk mengikuti kaitannya dengan rangkaian persiapan kegiatan kita yang rencana akan diselenggarakan di Kota Solo. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, insya Allah sampai acara dan hari-hari berikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang saya hormati Pak Ketum, Pak Jadi, yang sempat bergabung, Mas Ketua Gareng Haryanto, Ketua Kadin Jakarta. Hati-hati Pak, selamat. Siap. Ini perjalanan menuju Jakarta, Jakarta. ya? Jakarta. Apa? Sama keluarga ya. Belum. Bentuk yang warna hijau. Sudah Ketua Pipit, sudah bergabung dengan kita. Ketua Susilo kayaknya sementara lagi proses vaksinasi kayaknya di kantor Kadin. Teman-teman dari tim Pak Mas Panca, ada Pak Wahyu, Pak Farid, Bang Donald, Pak Hanif, ada Ibu Aisyah. Ada seniorku ini, Pak Ketua Muslimin. Soalnya lagi asim rokok tadi, saya tidak sempat. Siap Ketua. Siap salah. Jadi ini untuk menindaklanjuti kaitannya dengan pertemuan pada hari ini, kita berharap bahwa kita koordinasikan untuk serangkaian acara kaitannya dengan tempat, pemateri, dan hal-hal lain yang perlu kita bicarakan pada kesempatan ini, dan menindaklanjuti rapat kita pada tanggal 2 November 2021 hari Selasa, berharap sudah terbentuk kepengurusan dalam hal ini selaku Ketua OC. Kita berikan kepercayaan kepada Mas Ketua Kadin Surakarta, Mas Kering, berharap betul bahwa di tangan beliau acara ini bisa berjalan dibantu dengan kita semua, dan pada hari ini kita akan membicarakan teknis-teknis itu. Dan insya Allah kita tindak lanjuti nanti pertemuan secara offline di Jakarta, membicarakan segala sesuatunya. Saya kira untuk mempersingkat waktu, karena ini juga kita masing-masing ada kegiatan, saya berikan kesempatan kepada Ketum Jadi untuk memberikan arahan kaitannya dengan rencana persiapan kita. Demikian, silakan Ketum, lanjut. Baik, terima kasih Pak Gufran, Ketua Kadin Palu, sebagai Sekretaris Forum Kadin Kabupaten Kota Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jadi Raja Guguk, perlu diperkenalkan juga ya. Tadi sudah perkenalkan, saya Ketua Kadin Batam. Saya dengan teman-teman lainnya dipercaya sebagai pengurus forum Kadin Kabupaten Kota se-Indonesia. Perlu kita sampaikan kembali bahwa forum atau wadah Kadin Kabupaten Kota ini adalah dalam rangka sebagai wadah komunikasi, informasi terkait peluang-peluang investasi ya, dan ekonomi antar Kadin Kabupaten Kota se-Indonesia. Karena Kadin Kabupaten Kota ini kan cukup banyak ya, ada sekitar 500-an lebih. Jadi kalau ini terjalin dengan baik, Kadin dengan Solo, Batam dengan Solo, kemudian Batam dengan Palu, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Nah ini kan menjadi jaringan yang sangat luas ya. Apa yang ada di Solo, apa yang ada di Batam, ada yang ada di Palu, apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di Berau, apa yang ada di kota-kota lainnya. Nah, ini menjadi jaringan ya, jaringan promosi pemasaran bagi kita semua. Nah, sejalan dengan itu, hubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini dan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi khususnya, maka Kadin melalui Forum Kadin Kabupaten Kota ingin menyelenggarakan silaturahmi ya, pertemuan secara nasional para pengurus Kadin Kabupaten Kota se-Indonesia yang tadi sudah atau yang sebelumnya kita rencanakan
di tahun ini. Sebenarnya tahun ini itu sudah beberapa bulan yang lalu, kemudian kita rencanakan di Desember. Bagus sekalian, melanjuti rapat sebelumnya bahwa rencana kegiatan ini akan kita buat secara series ya, secara series. Series pertama kita buat nanti di Solo. Nanti Pak Gareng, teman-teman di sana dengan Pak Farid nanti mohon bantuannya sebagai panitia pelaksana di sana. Series pertama, kemudian nanti rencana series kedua di Medan, kemudian series ketiga nanti di Jakarta. Kita buat nama acaranya adalah Forum Ekonomi Daerah untuk Indonesia dengan tema percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk Indonesia. Dalam pelaksanaan ini tentunya kita tidak bisa kerja sendiri karena kita semua para ketua, para pengurus sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga kita perlu profesional event organizer yang telah efektif di bidang pengalamannya di bidang meeting, incentive, conference. Ada Raja Mais, nanti Pak Panca dan tim akan menyampaikan, kemarin sudah menyampaikan draft konsep acaranya, dan sebelumnya saya juga sudah ketemu dengan beliau untuk menyampaikan latar belakang ini, dan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kalau jika kita sempurnakan, kita sahkan, selanjutnya kita jadwalkan nanti minta tolong Ketua Kadin Solo, Pak Gareng, dan rekan-rekan untuk bisa memfasilitasi bertemu dengan Pak Wali Kota Solo, Pak Gibran. Setelah dari sana baru nanti kita rencanakan ketemu dengan Pak Ketua Umum Kadin Indonesia, Kadin Rosan, sekaligus nanti Pak Gareng mohon dilaporkan, diinformasikan dengan Ketua Kadin Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah nanti kalau bisa kita didampingin oleh Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, sekaligus beliau kan Wakil Ketua Umum ya di Kadin Indonesia. Jadi nanti melalui beliau, kemarin saya sudah kontak beliau, mohon nanti beliau juga sebagai penasehat di kegiatan ini, sehingga beliau bisa mengawal kegiatan ini bisa berjalan baik dan berdampak bagi Kadin Indonesia secara umumnya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Gubran, mungkin saya kembalikan Pak Gubran, nanti tim Pak Panca bisa menyampaikan kepada kita tentang konsep acara. Terima kasih. Selamat Pak Ketua, Pangkep hadir. Baik, Demikian, terima kasih. Ya, Pak Gubran, ya. Selamat bergabung Pak Ketua. Selamat. Ya. Selamat bergabung Pak Ketua. Baik, tadi sudah dengarkan penyampaian dari Pak Ketum Jadi, beberapa hal yang beliau sampaikan, kiranya tadi sudah kita cermati. Untuk sebelum kita lanjut, saya kasih kesempatan dulu kepada Mas Ketua Gareng untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan persiapan atau informasi-informasi dari Solo, perkembangan untuk rencana kegiatan kita. Mungkin silakan Ketua, Mas Ketua. Bisa di unmute. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Ketua Gareng, silakan. wabarakatuh. Salam ini ya. Halo ya. Mohon maaf nih dalam perjalanan silakan, mungkin. silakan. Ya. Jadi untuk penyelenggaraan di Solo, saya terima kasih bisa dipercaya untuk diadakan di Solo acaranya, dan kita segera untuk merapat ke Mas Wali Kota untuk menentukan hari-harinya yang pasti. Jadi untuk tim panitia bisa dibuatkan suratnya segera. Nanti untuk kita jalankan ke sana. Nanti yang ada audiensi siapa nanti kita pandu ke Mas Wali Kota. Itu harapannya supaya semuanya
bisa cepat, lancar, tidak ada arah suatu apapun. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ketua ini lagi dalam perjalanan kayaknya. Belum Iya. banyak hal yang mau disampaikan ini. Nanti Siap Mas Ketua. Mas Farid bisa nambah, Mas Farid. Mas Farid bisa nambah, Mas Farid. Ya. Baik. Mas Farid. Ya, masih. Ya. Sebelum kita diskusi, baiknya mungkin kita dengar Ya. dulu Ya Pak Ketua. penyampaian dari Mas Panca dan tim ya. Ya, Mas Panca, Pak Wahyu, saya dengar. Dengar Siap. Pak Gufron, siap. Mas Gufron, suara saya jelas? Jelas. Oke, baik. Baik, kita kasih warahmatullahi kesempatan dulu Mas Panca, biar kita dengar dulu bagaimana kesiapan Mas Panca dalam hal kaitannya gambaran tentang kesiapan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas, Bang Gufron? Jelas. Jelas, ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat. Yang terhormat Pak Ketum, Bang Jadi, dan para ketua, Pak Bang Gufran di Palu, para ketua yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi saya lihat tadi ada Bang Pipit juga. Selamat pagi, Bang Pipit. Pak Gareng, selamat pagi. Perjalanannya mudah-mudahan ke Jakarta lancar. Dan kemudian Pak Muslimin, Bapak Ibu, mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sekali lagi, bersama saya ada Pak Wahyu. Nah, karena saya juga dalam perjalanan saat ini, nanti kalau terputus atau ada kendala, mohon Pak Wahyu bisa lanjutkan. Tapi Pak Wahyu dan tim di sini ada 2-3 timnya Pak Wahyu juga sedang sudah menyiapkan semacam paparan kepada kita semua, paparan singkat saja supaya mungkin nanti lebih lama atau lebih bagus kita berdiskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja mengenai waktu ya. Jadi pada pertemuan pertama sudah ada diskusi mengenai tanggal, yaitu tanggal 7 sampai 9 Desember. Itu tanggal yang cukup ideal, saya rasa, karena konsep acara kita ini adalah juga melibatkan keterlibatan daripada Pemda. Dan tentunya dengan terhadap kebutuhan tersebut, tentunya juga nanti akan, mohon maaf, oke, terkait dengan kebutuhan tersebut, tentunya ada kemungkinan juga dukungan pemerintah daerah dibutuhkan, dan memang tanggalnya terkait dengan pendanaan memang skema daerah itu sudah ditutup pada minggu kedua gitu ya. Jadi artinya minggu pertama ini masih cocok. Kalau misalnya kita rencananya mengadakan kegiatan terkait, yaitu yang pertama kita merencanakan ada 3 hari, 7 sampai 9, di mana hari pertama itu lebih fokus kepada seminar di mana ada beberapa keynote speaker. Kemudian yang kedua adalah forum bisnis seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketum, bahwa ini sebuah momentum yang bagus sekali di mana bisa terjadi jejaring antara kabupaten dan kota tanpa harus melalui suatu hierarki gitu ya. Karena itu opportunity itu bisa terjadi mungkin antara Parepare dengan Solo, Sorong dengan Pekanbaru dan yang lainnya. Nah, ini yang kami sedang mempersiapkan sebuah sistem B2B ya, pertemuan 101 session yang nanti kita sebut ada pre-schedule appointment gitu ya. Jadi para delegasi itu bisa
melihat potensi di Solo apa, bisa bertemu dengan Sorong dan kemudian yang lainnya. Jadi itu nanti sistemnya ada PSA atau pre-schedule appointment di hari kedua. Dan hari ketiga itu lebih ke trade visitor, di mana tentunya ada sejak hari pertama ada di pre-function, di pre-function room-nya itu ada semacam pameran potensi daerah ya, yang di mana tentunya dengan tema kita yang kaitannya dengan UMKM, trade, atau mungkin kalau saya boleh usulkan namanya TTI ya, tourism, trade, dan investment. Ini juga skema-skema daerah yang di beberapa dinas bisa ikut pameran gitu ya di acara kita, tentunya dengan relationship yang ada oleh teman-teman Kadin di daerah. Nah, jadi pamerannya berlangsung 3 hari, tetapi hari pertama itu lebih ke fokus ke seminar, pamerannya tetap berjalan. Hari keduanya pameran tetap berjalan, tetapi di ruangan yang lain ada sisi B2B, business to business gitu ya, one-on-one session. Dan kemudian yang ketiga itu adalah trade visitor. Jadi kita memungkinkan juga yang hadir melihat pameran itu bukan hanya peserta yang diperkirakan mungkin kita bisa mencapai 1.000 orang, tetapi juga mungkin kalangan-kalangan yang mungkin ingin melihat peserta pameran yang datang dari daerah. Nah, itu yang menjadi konsep dari acaranya sendiri. Nah, kemudian mengenai tempat, kita sudah melakukan beberapa pendekatan. Memang kegiatan MICE sekarang sedang marak-maraknya kembali dilakukan, dan tentunya pada tanggal-tanggal ini memang kementerian, lembaga sedang melakukan penyerapan, sehingga sepertinya, dan Solo, Pak Gareng sepertinya makin seksi diadakan event, jadi mengenai availability ini makin challenge ya bagi kita. Kebetulan kami sudah cek ke Alila dan juga ke Sunan yang memang bisa dilihat atau bisa dimungkinkan, tetapi kemudian mereka tidak available. Nah, yang available itu yang ballroomnya cukup besar adalah Best Western Solo, dan itu sudah kita reserve dulu gitu ya, untuk memastikan kita punya tempat. Dan tentunya juga teman-teman menyediakan alternatif akomodasi ya, kalau seandainya Best Western itu juga full. Ada beberapa hotel yang within 10 to 15 minute dari Best Western. Tentunya ini kami butuh masukan, arahan, dan juga petunjuk dari teman-teman mengenai pelaksanaan event dan juga tempat gitu ya. Mungkin itu dulu Bang Gufron sebagai pemantik diskusi kita pada Baik. bisa diberikan kesempatan. Halo. Ada yang bisa ditampilkan, Pak? Mungkin screen-nya. Iya. Silakan. Biar ada gambaran dari teman-teman. Silakan Pak Wahyu ditampilkan secara singkat, mungkin very quick. Silakan Pak Wahyu. Baik, mohon izin Pak Donald selaku host bisa dijadikan co-host tim saya Aisyah Putri Amini untuk bisa memaparkan. Oke, baik. Bu Aisyah boleh dibantu untuk tampilkan paparannya? Baik, Pak. Boleh diperbesar? Oke. Berikut paparan gambarannya. Boleh next.
Oke, untuk latar belakang sesuai yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama kali, dan ini juga sudah kita masukkan tentang terkait terselenggaranya acara kegiatan forum ini gitu. Nanti untuk yang pertama kali kita buat di Solo. Lanjut. Dengan tema percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk Indonesia. Lanjut. Oke, untuk tujuannya sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum dan Pak Panca tadi, ini sebagai tempat komunikasi wadah investasi peluang bisnis antar kabupaten kota dan provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian tujuannya adalah untuk bisa menciptakan usaha baru dengan pertemuan skema-skema bisnis dipersiapkan di tahun 2022. Oke, lanjut. Oke, untuk detail eventnya seperti yang tadi sudah disampaikan, hari pertama ini kita kegiatannya ada full seminar yang dimana di situ sudah ada beberapa keynote speaker baik dari kementerian dan pembukaan dari Pak Rashid dan Pak Jadi begitu. Kemudian untuk hari kedua kita adakan business session yaitu dengan konsep B2B, dan nanti untuk hari ketiga itu adalah trade visitor. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kami tawarkan beberapa gambaran untuk kegiatan bisnis sessionnya itu yang bisa dilaksanakan baik online maupun offline. Di sini ada kita bisa mengatur dengan jadwal pre-schedule appointment, dan nanti ada gambaran tools-tools yang bisa dimanfaatkan begitu. Next. Nah, ini untuk gambarannya nanti kalau untuk yang di online nanti baik seller itu nanti akan ada tampilan profilnya, jadi memang langsung bisa dijelaskan di situ dari alamat dan detail dari produknya tersebut begitu. Lanjut. Nah, di dalam fasilitas ini pun kita bisa mencantumkan rundown acara, dan di mana nanti dari rundown acara tersebut ada link Zoom yang bisa langsung connect dengan kegiatan secara virtual kita gitu. Lanjut. Ya, ini adalah contoh pengisian profil seller. Nanti di situ sudah ada beberapa kategorinya, nanti tinggal isi sesuai dengan detail produk yang disampaikan. Kemudian lanjut. Nah, di sini adalah contoh jadwal pre-schedule appointment-nya. Nanti kita bagi masing-masing per sesi. Dalam satu hari itu ada berapa kali pertemuan. Dan nanti untuk setiap buyer bisa mengecek atau menyocokkan jadwal konfirmasi yang mereka bisa sesuai jadwal available dari sellernya. Jadi mereka langsung tertata begitu, tidak ada yang langsung double untuk pertemuannya. Lanjut. Di dalam kegiatan nanti ini bisa langsung pertemuannya, kalau untuk online itu bisa langsung seperti pertemuan Zoom. Contohnya tuh ada room khusus tersendiri. Jadi masing-masing seller dan buyer itu ketika sudah sesuai jadwalnya mereka akan menerima link Zoom, dan itu mereka akan masuk, dan di situ hanya mereka berdua saja yang bisa berinteraksi antara seller dan bayarnya begitu Pak. Di situ ada waktunya juga, bisa dimanfaatkan fasilitas
share presentation seperti pada umumnya Zoom itu sendiri begitu. Lanjut. Oke, ini contoh kegiatan kita yang sebelumnya antara seller dan buyer yang ada. Lanjut. Nah, di sini adalah terjadinya pertemuan bisnis to bisnis dari seller dan buyer selama 2 hari pertemuan begitu. Lanjut. Nah, ini detail kegiatannya. Lanjut. Dan di sini pun kita bisa mengecek searching KPI yang dicari dari seller atau buyer tersebut, kategorinya seperti apa. Lanjut. Lanjut. Kemudian lanjut. Semua detail pencarian pun masuk dalam rekapan dari sistem bisnis ini, Pak. Kemudian lanjut yang B2B-nya. Oke. Kemudian ini untuk mungkin ini pembicara. menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian, jadi kebetulan platform yang dipropos Pak Ketum dan teman-teman ini adalah platform bernama Jubilia yang memang digunakan untuk platform B2B dan sangat efektif digunakan di global. Jadi ini bisa digunakan nanti untuk pertemuan baik ini antar rekan-rekan Kadin, baik yang onsite atau mungkin juga ada yang mau ikut di luar gitu ya. Jadi ini yang akan memberikan juga nilai tambah daripada kegiatan ini. Dan ini kebetulan setelah digunakan dengan baik dan sudah berjalan dengan kami. Jadi sudah bukan hanya anggota Kadin ya? Sorry Bang? Jadi bukan hanya sebatas di anggota Kadin, jadi dari luar juga bisa berpartisipasi begitu bisa, ya? Pak. Jadi kita bisa setting apakah ini hanya untuk antar anggota Kadin gitu ya, kita bikin eksklusif atau antara anggota Kadin dengan yang luar gitu ya. Jadi memang ini kegiatannya bisa kita katakan hybrid gitu ya. Jadi teman-teman mungkin karena keterbatasan waktu, traveling time, dan ini mereka nggak bisa hadir ke Solo, kita bisa kasih kesempatan join di platform ini. Jadi yang ikut bisa cuma bukan 1.000 aja Bang, tapi mungkin bisa 5.000 dan yang lainnya gitu. Mungkin itu sih. Saya minta mungkin dipercepat ya Pak Wahyu ini supaya bisa ada waktu untuk diskusi. Mungkin lebih discuss mengenai tadi ya venue ya, silakan. Oke. Baik, untuk yang... Baik, terima kasih Pak Panca. Lanjut Pak ya. Baik, izin Bang Gufron, suaranya kabel Bang Gufron. Ya, Pak Gufron mungkin salah satu di mute ya. Silakan Pak Wahyu. Baik, kemudian untuk paparan selanjutnya terkait dengan seminar. Nah, di sini ada untuk opening speech, nanti akan dibuka langsung oleh Pak Arsyad selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, dan nanti juga ada sambutan dari Pak Jadi Raja Kukuk selaku Ketua Forum Kadin Kabupaten dan Kota begitu. Next. Berikut beberapa propos untuk masing-masing pembicara di conference. Ini ada Pak Menteri Koordinator ya udah nggak perlu disebutkan, kita udah lanjut. tahu Pak Wahyu. Jadi langsung aja. Jadi ini yang kita propose, mohon izin saya percepat sedikit menghargai para ketua di sini. Jadi seperti kita udah lihat di grup juga, ini ada yang ini tapi baru propose ya. Jadi ini mohon
arahan dari Ketum dan rekan-rekan semua. Mungkin langsung ke venue Pak Wahyu. Baik, berikut venue yang kita propose untuk Best Western, Premier Solo Baru, kemudian next untuk venue-nya. Nah ini untuk layout ballroom-nya. Ballroom-nya sendiri itu terbagi dua, tapi nanti bisa fleksibel, bisa dibuka, dan untuk kapasitasnya sendiri itu sekitar 400 sampai 450 pax untuk classroom dan round table-nya. Dan jika untuk 1.000 orang itu terkait dengan prokes mungkin agak sedikit mepet begitu Pak. Lanjut. Oke, ini contoh foto-foto di venue-nya. Lanjut. Oke, ini beberapa akomodasi yang ada di Best Western. Kemudian lanjut. Lanjut. Jika di Best Western itu sendiri untuk akomodasinya penuh, kami sudah carikan di alternatif sekitar lokasi yang terdekat. Berikut detailnya. Next. Oke. Sekian Pak Panca, Pak Gufron, saya kembalikan. Terima kasih. Baik Pak Gufron. Sambil menunggu Pak Gufron, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan paparan singkat dari tim event organizer, MICE organizer, tim Pak Panca. Kita lihat bahwa nama acaranya adalah Forum Ekonomi Daerah untuk Indonesia. Itu pertama. Kemudian tadi ada 3 hari ya acaranya. Hari pertama adalah dalam bentuk seminar atau conference dengan pembicara tadi sudah disampaikan. Kemudian hari kedua itu ada business session. Kemudian adalah visitor. Artinya visitor ini berkunjung ke daerah-daerah di Solo. Bapak sekalian, pesertanya baik itu seminar maupun pameran tidak sebatas Kadin Kabupaten Kota dan Kadin Provinsi, tapi juga melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Jadi melalui Kadin daerah bisa melibatkan untuk ikut serta dalam partisipasi baik dalam seminar maupun dalam hal kontak dagang pameran, ya. Sehingga kegiatan ini bisa berdampak luas dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Nah, terkait pembicara, terkait pembukaan, pertama nanti acara ini ada dibuka oleh Ketua Umum Pak Arsad dalam hal ini, kemudian nanti mungkin Mas Gareng apakah nanti perlu sambutan atau dari Wali Kota Solo di acara pembukaan atau Ketua Kadin Jawa Tengah atau mungkin Gubernur. Tapi karena ada pembicaraan nanti di berikutnya, apakah diperlukan yang sampai 2 kali? Ya ini hanya sebagai konsep saja Pak Ketua Gareng. Kemudian pembicara tadi kan sudah disampaikan, mungkin Pak Panca nanti pertama adalah Pak Erlangga, kemudian nomor 2 itu adalah Prabowo. Mungkin suaranya bisa dimute dulu ya. Nah, Pak Prabowo ini nanti bicara tentang pembangunan ekonomi sebagai pertahanan negara, ya, dan lain-lainnya. Kemudian tempat, saya kira nanti kita kembalikan kepada kondisi di sana, mana hotel yang representatif untuk diadakan acara. Karena sekali lagi karena waktunya ini sangat dekat, kita perlu kesepakatan bersama sehingga nanti kita bisa melangkah berikutnya. Saya kira itu untuk memulai diskusi. Silakan Pak Gufron untuk memandu diskusi. Siap. Saya tahu sebentar, Pak Ketum. Untuk tempat mohon nanti bisa ditinjau kembali oleh karena Hotel Best Western
Solo Baru itu bukan wilayah Solo, jadi nanti Mas Gibran mana nggak enak juga gitu. Mohon bisa dikondisikan supaya nanti selaras apa yang kita tentukan untuk tempat dan tanggalnya. Terima kasih. Mungkin langsung aja supaya tidak berubah. Kalau tidak di Best Western, di mana kira-kira Pak Gareng yang representatif? Biar langsung kita putuskan. Di Solo ya di Alila apa di Sunan? Oke, Alila Sunan. Gimana Pak Panca di sana ya? Ya. Iya jadi Pak Gareng, jadi untuk tanggal 7 dan 9 kita udah cek di Sunan dan Alila kebetulan tanggal tersebut nggak available, Mas. Dan nanti ada alternatif yang lain, ada tempat yang besar, yang baru, milik pemerintah kota, milik pemerintah Jawa Tengah, di terminal Tirtonadi ada hall yang cukup besar. Izin nama hallnya apa, Mas Gareng? Terminal Tirtonadi. Yang baru terminal? ini baru selesai kok, baru selesai bagus. Untuk 1.000 cukup ya. Ya nanti kita Mas Farid biar mengkomunikasikan dengan Tirtonadi Mas Farid. Mas Farid ditambahin Mas Farid. Mas Farid. Mas Farid. Oke Mas Gareng, kalau nggak apa-apa nanti mohon di-share di grup aja Mas tempatnya. Nanti kita akan kita cari. Kita segera akan kecat Pak nanti. Ya. Siap. Karena kita akan kecat supaya biar enak. Siap. Nanti kami akan cari layoutnya atau kalau ada kontaknya kita akan minta. Ada. Nanti tak kirim Siap. Ya. Siap Mas. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Silakan kita diskusi. Kita bukan diskusi, silakan lanjut. Mungkin ada masukan yang lain, Pak Ketua Muslimin, Pak Afan, Dinda Pipit, silakan kita diskusi. Iya Pak. Selamat pagi Pak Gufron. Ya, silakan Pak Afan. Ya, pembicara bisa nggak Menteri Pertanian masuk Pak? Pak Ketua. Usulan ya, Menteri Pertanian ya, masuk ya. Iya. Kalau tempat sih saya ikut aja Pak, yang kesepakatan di mana. Ya. Oke. Ya. Masukan Pak. Nanti kita bisa menyesuaikan nanti teman-teman menyangkut masalah waktu kan. Ya. Iya. Siap Pak Ketua. Ada lagi Pak Afan? Cukup Pak. Saya pikir yang penting Menteri Pertanian bisa, karena kita kan lebih banyak ke sekarang pemulihan ekonomi lebih banyak di pertanian Pak. Gitu. Bukan karena Menteri Pertanian dari Selatan. Siap Pak. Ketua ini Pak. Salah satu alternatif karena dia dari Selatan Pak. Ya Pak Gufron, itu aja Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum, Ketua, izin. Salam. Siap. Sudah, lanjut ya. Baik, menindaklanjuti rapat sebelumnya, saya berharap sebenarnya hari ini sudah ada gambaran terkait masalah biaya registrasi, kemudian fasilitas yang bisa kita berikan ke kawan-kawan, supaya kemudian kita bisa lebih mudah untuk mensosialisasikan awal gitu kepada kawan-kawan untuk bersiap-siap mengikuti kegiatan Solo. Jadi mudah-mudahan bisa nanti di rapat kita nanti di Jakarta sudah ada gambaran-gambaran teknisnya saja. Kalau masalah pembicarakan tadi kan harus tetap berjalan sesuai SOP yang ada ya, harus koordinasi dulu, kemudian bla-bla-blanya. Cuma yang terpenting adalah teknisnya ini. Teknis kawan-kawan seperti apa, registrasi seperti apa, biayanya sekitar berapa, rencana dari kawan-kawan IO untuk kemudian kita bisa informasikan ke kawan-kawan ketua lain gitu loh. Jadi karena waktunya kan ini kurang lebih tidak sampai 1 bulan lagi gitu loh. Nah jadi memang ini harus persiapan dari awal jauh-jauh hari. Kawan-kawan di daerah ini juga butuh waktu. Kalau teman-teman yang sekitar terdekat kan agak mudah ya.
kalau kawan-kawan daerah kan juga bisa prepare lah. Mungkin demikian Ketua. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi betul, karena memang kalau kita berhitung waktu, ini efektifnya tinggal 26 hari lagi kalau tidak salah. Jadi ini waktu memang sangat mepet. Kaitannya juga bagaimana upaya mengkonfirmasi kesiapan kehadiran para narasumber, karena kita tahu para narasumber ini orang-orang top semua, orang-orang sibuk semua. Jadi kerja keras kita, kalau kita mau di tanggal 7 sampai tanggal 9 itu tidak berubah gitu. Jadi betul tadi Dinda Pipi sampaikan bahwa kita harus fixan semua kaitannya dengan budgetnya, menyangkut masalah informasi yang harus kita berikan ke semua ketua seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, betul kita dalam hal ini memang teman dari Pak Panca dan tim yang mengkoordinir, yang mengurus menyangkut masalah susunan acara, tapi susunan kepanitiaan juga, izin Pak Ketum, kita harus fitkan juga. Kita berharap keterlibatan semua ketua-ketua kadin di kabupaten atau bisa mewakili wilayah itu juga harus kita masukkan di dalam unsur kepanitiaan supaya ada beban secara historis kaitannya dengan keterlibatan mereka, walaupun toh ini semua dalam hal teknisnya teman-teman dari tim Pak Panca yang melaksanakan. Tapi unsur secara administrasi dan kelembagaan kita harus siapkan. Saya mungkin bisa minta admin untuk saya bisa bukakan screen-nya, biar nanti draft kepanitiaan saya nanti sampaikan di rapat kali ini. Begitu juga konfirmasi kesiapan menyangkut masalah narasumber. Saya kira itu gambaran teknisnya. Silakan, mungkin ada yang kasih masukan dulu. Silakan. Pertemuan di Jakarta kira-kira kapan Pak? Bisa nggak 23, 25? Bisa nih. Kita rencana tanggal 14 Pak. 14 ini pertemuan dulu. Karena kemarin kita diskusikan tanggal 14. Nanti mungkin rapat berikutnya kita bisa atur lagi pertemuannya mungkin di Solo. Sekaligus bertemu dengan wali kota Solo kan. Nah, gitu. Pertemuan awal Pak Gufran, Pak Ketua. Kebetulan 23 sampai 28 di Jakarta. Kita ketemu. Rencana pertemuan awal di hari Minggu. Ya, begitu Minggu. Pak Ketum. Ya, saya kira kita kan bertemu kan tidak harus langsung ya. Ini kita sudah pertemuan karena waktunya sudah dekat. Jadi kalau hari Minggu ini ya siapa yang sempat saja. Ya, siapa yang sempat dan bisa silakan hadir. Nah, kemudian kita memang harus tetap bertemu setiap ya. Bisa. Dan kita membuat pertemuan. Oke, Pak Gareng ngomong dulu mungkin. Kalau bisa dalam minggu ini bisa offline di Jakarta ya lebih bagus. Kita bertemu beberapa aja. Ya. Penentuan bagaimana dan sebagainya. Terima kasih. Baik, silakan lanjut Pak Ketum. Ya, jadi kalau bisa ya dalam minggu ini harus kita putuskan. Ya, kita putuskan semuanya, baik tanggal, tempat dan lain-lainnya, gitu ya. Sehingga minggu depan itu sudah tim itu sudah bisa menyebarkan, kita semua sudah bisa menyebarkan informasi ini kepada kadin provinsi, kadin kabupaten kota dan kadin dan pemerintah daerah ya, provinsi, kabupaten dan kota. Ya, jadi kita libatkan semuanya karena memang terkait biaya tadi ya, seperti Bung Pipit katakan. Ya, tentunya ini biaya tidak dari kadin kabupaten kota ya. Maka dari itu kita melibatkan pemerintah ya, banyak pemerintah. Dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten kota. Keterlibatannya baik di dalam kegiatan bisnis forum maupun dalam kegiatan pameran. Dan mungkin seperti Pak Gubernur katakan perlu memang dibentuk panitia
OC, pelaksana, dan YEC. Ketua EC nanti di sini mungkin kita teman-teman di forum, pengurus forum, kemudian sebagai pelaksana mungkin mohon izin nanti Pak Karim kalau bersedia sebagai ketua OC-nya di sana, ya dibantu dengan tim di sana, nanti dibantu tentunya pelaksanaannya tentunya dibantu oleh tim dari Pak Panca. Hanya saja menyangkut kondisi di Solo, kapan, di mana, segala macam koordinasi sebagai ketua pelaksana organizing committee Pak Ketua Gareng nanti yang sebagai pelaksana di sana. Saya kira itu, mungkin silakan Pak Gufron untuk menyampaikan susunan panitia. Baik, bisa saya admin, saya mau share. Muncul ya. Baik, terima kasih. Ini saya coba konsepkan kaitannya dengan susunan kepanitiaan. Putus ya. Lanjut, bagus Pak, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Kelihatan Pak, lanjut. Kelihatan. Cuman das. Sebentar. Ketum, jadi itu pertemuan offline kita ini bisa di-fix-kan harinya kah? Apakah hari Sabtu aja gitu loh? Karena biar kita juga bisa maksimal. Hari Minggu kan hari-hari orang kadang-kadang istirahat offline. Pak, Nanti ya, Gareng masih di Jakarta kan? Ya, dan Saya- Jakarta. Nah, Hari Minggu hari Sabtu saya nggak bisa. Malam aja. Oh, Pak. Sabtu udah bisa. Siap. Malam. Kalau Jumat, kalau besok. Jumat besok malam bisa boleh. Besok saya Apa ke pagi? Batam, ada kegiatan sampai Minggu, jadi ya harus Senin depan. Silakan Minggu juga Pak. boleh. Monggo. Minggu juga boleh. Monggo silakan. Saya sampai hari Silakan, Pak Senin. Silakan Pak Gufron. Terima kasih. Jadi mohon izin teman-teman ketua, kaitannya rencana untuk secara administrasi kegiatan kita harus menyiapkan surat keputusan termasuk tim-tim yang ikut membantu kita di dalamnya. Kita berharap kita memasukkan teman-teman yang mau peduli terhadap kegiatan ini untuk kita masukkan di nama komposisi ketua. Jadi ini hanya secara administrasi kita buat dan tidak cukup banyak begitu untuk komposisi kepanitiaan. Saya langsung di lampirannya saja. Kalau halo-halonya saya rasa ini hanya secara umum saja. Jadi di lampiran itu ada susunan kepanitiaan Forum Ekonomi Daerah tahun 2021 yang dilaksanakan di Solo. Penanggung jawab itu Ketua Umum kita, Ketua FK3, Pak Jadi Raja Guguk, terus panitia pengarah, Panra di sini. Ada saya buatkan formatnya, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, 5 orang begitu. Terus ada panitia pelaksana, dalam hal ini kita sepakat waktu rapat tanggal 2 November 2021 kita nunjuk Ketua Kadin Surakarta, Mas Garing S. Haryanto selaku Ketua OC. Terus ada beberapa dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang. Bidang-bidang ini ada 7 itu. Yang pertama bidang Bisa di kursornya bisa dinaikkan sedikit Pak, nggak kelihatan jadi. sebentar Pak, masih ini. Saya agak lalut juga ini. Persidangan, akomodasi dan konsumsi, transportasi dan perlengkapan, dana dan sponsor, keamanan, perizinan,
pameran dan kesenian, ketujuh adalah umum. Saya kira ini bidang-bidang yang kita masukkan hanya kita administrasi yang jelas secara teknis dan detailnya akan dibantu oleh teman-teman dari Pak Panca dan timnya. Terus saya izin untuk kita bahas di sini kaitannya dengan personilnya yang posisi di baik selaku SC maupun OC gitu. Saya silakan Pak Ketum, kasih Pak Ketum aja yang pandu ini dalam hal komposisi kepanitiaan begitu. Supaya ini kita piskan, kita mau SK-kan, supaya segera bisa kita terbitkan dan informasikan kepada personel-personel yang kita masukkan di dalam kepanitiaan. Begitu kira-kira, Ketum. Ya, ini makasih Pak Gufron. Jadi mungkin ketua ini saya, kemudian ketua panitia pengarah mungkin langsung saja Pak ini siapa Pak ini Pak nanti saya kira yang di atas itu nanti kita bicarakan lah ya, yang di atas ini teman-teman pengurus forum ya, karena kan ketua panitia pengarah ini nanti termasuk juga nanti teman-teman semua pengurus di FK3I. Langsung ke panpel kali panpel udah ketua panitia pelaksana ini Pak Gareng. Saya berharap juga itu Pak Ketum, teman-teman di forum FK3I itu yang aktif juga diskusi, kita juga akan masukkan ke sana. Saya kira itu punya niat dan mau membantu begitu. Oke, siap. Tidak masalah, nanti coba di panitia pengarah ini. Nanti di grup ya. Ya, panitia pengarah ini nanti silakan teman-teman yang ingin memberikan waktunya, pemikirannya bisa masuk di pengarah. Nah, di panitia panpel ini saya kira ini teman-teman ketua Kadin Solo nanti dibantu oleh timnya Pak Panca ya. Mungkin yang pelaksana ini mungkin kita serahkan kepada Pak Gareng lah untuk menyusun dan Pak Panca. Nanti nama-namanya mungkin Pak Gareng bisa dikirim ke Pak Gufron untuk dimasukkan, ya, termasuk dari timnya Pak Panca dimasukkan di posisi mana. Jadi sehingga pelaksanaannya nanti bisa dikoordinasikan dengan ketua pelaksana Pak Gareng selaku ketua Kadin Solo. Saya kira gitu aja Pak Gufron. Baik. Jadi untuk pengisian ini kita share di grup aja nanti Pak Gubernur, kita isi dulu ya. Kita koordinasi, nanti koordinasi dengan Ketua Gareng ini kalau sudah sampai di Jakarta ini. Ya, biar ini. Baik, kita lanjut ke ini. Mungkin ada masukan lagi Pak Ketua Muslimin. Mungkin saya kira panitia ini bisa kita susun Pak Gufron di dalam forum nanti ya. Sekali lagi panitia pengarah nanti kita susun, dan kemudian nanti ketua panitia pelaksana itu adalah gabungan dari Kadin Solo, kemudian juga nanti dari timnya Pak Panca. Ya. Mungkin kita diskusikan adalah terkait harga jual seminarnya ya, khususnya kepada berapa besar harga mengikuti seminar itu berapa besar, kemudian untuk pameran itu berapa besar. Mungkin nanti tim Pak Panca yang sudah biasa melakukan kegiatan MAES sudah bisa dirancang gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya kan kita bisa minta misalnya kalau nih misalnya untuk konferensinya ya untuk teman-teman Kadin kabupaten kota tidak dikenakan biaya ya, tidak dikenakan. Kalaupun dikenakan biaya mungkin hanya pengganti makan minum misalnya ya. Nah, seperti itu supaya tidak memberatkan. Tapi untuk yang umum itu
karena kita perlu pembiayaan, perlu dijual, termasuk juga sponsor-sponsor. Karena pendapatan dari kegiatan ini adalah hasil dari penjualan seminar. Tapi yang untuk umum ya. Berapa? Kedua adalah sponsor-sponsor. Ketiga adalah dari kegiatan pameran. Nah ini sebagai pendapatan, makanya ini harus segera didesain sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa melihat kondisi seperti apa nanti kegiatan ini bisa diselenggarakan. Saya kira gitu Pak Gubran. Baik, ada yang mau disampaikan lagi, teman-teman ketua? Pak grup panitia itu kan saya belum masuk kayaknya ya Pak. Siap, segera hitungan detik langsung kasih masuk Pak. Oh. Iya. Ya. Pak Gufron. Siap. Pak Gufron, ini jadi mungkin perlu ditetapkan itu aja Pak. Untuk penentuan pertemuan pertama di Jakarta itu tanggal berapa ini jadinya ini? Pasnya apakah tanggal 14 atau hari ini disesuaikan dengan waktu ketua ini? Apakah jadi hari Minggu? Iya Pak Ketum rencana ketemu hari Minggu ya? Halo. Jadi Pak Ketum rencana pertemuan untuk offline-nya Jakarta. Ya, tadinya kan pertemuannya Pak Gareng itu kan sampai Selasa Senin bisa bertemu. Saya bisa pulang karena nggak ada kegiatan Sabtu. Minggu bisa sih saya balik lagi, cuma kan terlalu riskan saya balik lagi. Maksud saya kalau misalnya Senin bisa, mungkin Senin lebih baik gitu loh ya. Oh, siap. Ya. Nah, tapi paling tidak maksud saya ya minggu depan itu jangan terlalu lama. Kalau misalnya kalau kita sepakat pertemuan kapan, ya Senin depan itu apakah ya kalau bisa Senin ya. Mungkin Pak Gareng masih ada di Jakarta Senin ya. Iya. Saya kira sebelum ini kita sudah harus memang menyiapkan segala sesuatunya kaitannya dengan ini. Ya, karena kan teman-teman Panca kan sudah bisa melengkapi tadi yang menjadi masukan itu, menyangkut masalah informasi harga, masalah tempat, begitu kan. Terus kaitannya dengan narasumber ini, berarti secara administrasi harus disurati oleh kepanitiaan dong Pak. Boleh, jangan gitu dia gitu. Itu bahaya. Iya, mungkin ini auto mobil ini loh, dia iya. Harus lurus dia. Bisa nggak Itu narasumber itu dulu kan harus jauh-jauh hari dari sekarang kita harus sudah mencerati kaitannya dengan informasi kegiatan kita. Gini Pak Gupran, jadi pertama hari ini harus diputuskan dulu, harus disepakatin. Kemudian kita sudah buat pertemuan minggu depan, ya harinya tanggal berapa. Kalau sudah oke, selanjutnya adalah kita audiensi kepada Pak Wali Kota dulu, ya. Nah, kalau sudah dengan Pak Wali Kota sudah mengenai tanggal segala tempat, selanjutnya baru kita ke Kadin Indonesia, ya. Kalau Kadin Indonesia baru nanti. Kalau surat menyurat tetap memang dari forum. Dan tentunya nanti kita memohon juga kepada Pak Wali Kota Solo turut mengundang ya. Ini mungkin ini kan terus terang saja ya perlu kita strategi dari kegiatan ini. Nanti lagi-lagi Pak Ketua Kadin Solo, Pak Gareng mohon bantuannya bahwa kita perlu dukungan penuh dari Wali Kota Solo, Pak Gibran. Ya, termasuk adalah ikut serta mengundang narasumber ya ke kegiatan ini karena memang bahwa Solo sebagai tuan rumah. Jadi semuanya itu nanti kembali kepada pertemuan kita dengan Wali Kota Solo. Nah, jadi kita sepakatin aja kira-kira kita pertemuan kita dengan Pak Wali Kota Solo kalau bisa minggu depan. Mungkin Pak Gareng kapan minggu depan bisa, dan kalau bisa ini ya kita pertemuannya selanjutnya di Solo bisa saja dilakukan secara offline, kita berangkat ke Solo bersama-sama. Kalau misalnya hari Selasa atau Rabu kita ke Solo, kita Selasa belum hadir beberapa pertemuan, besok ketemu dengan Pak Wali Kota.
Saya kira gitu Pak Gufron. Pak Ketua, silakan lanjutkan kurang dengar tadi. Pak Donald, ini gimana ya ininya? Kok jadi seperti ini? Pak Gufron mungkin ditutup dulu kali ininya screen-nya. Mungkin di unmute dulu kali. Nah, jadi muncul ini. Mungkin di nanya di ini Pak Donald. Yang tampil nggak bisa nih dibuka nih. Pak Gufron. Palu. Pak Donald, ininya hostnya di unhost bisa nggak dia? Jadi supaya nggak muncul ininya. Bisa dibantu. Supaya nggak muncul. Ini masih muncul terus. Wah, ada ini nih. Pak Gufron bisa di screen-nya bisa ditutup nggak ya? Ya, ya. Ya. Nah, sudah. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, terkait pertemuan kan memang sulit antara Sabtu, Senin segala macam. Saya kira kalau memang sulit kita harus buat pertemuan lagi secara Zoom saja. Ya. Ya, karena kan ya hampir sama lah, Zoom dengan secara langsung tidak jauh beda. Ya, nah, harus kita sepakatin kalau memang harus buat pertemuan lagi ya, yang sempat hari Minggu atau hari Senin ya silakan. Kalau nggak sempat kita harus kita jadwalkan bahwa minggu depan kita sudah audiensi dengan Bapak Wali Kota Solo. Ya, dan tentunya ini sekali lagi perlu dukungan dari Ketua Kadin Solo, Mas Gareng, untuk bisa menjadwalkan pertemuan kita dengan Wali Kota Solo. Ya. Kalau misalnya minggu depan hari Rabu ketemu dengan Wali Kota Solo, itu saya kira jadwal yang sudah bagus sekali minggu depan hari Rabu. Siap, kita kondisikan nanti. Jika perlu surat nanti Pak Gufron tolong disiapkan suratnya ya Pak Gufron. Siap, siap. Nah, hari Rabu kita sepakatin jam berapa ketemu dengan Wali Kota Solo. Hari Rabu itu tanggal 17. Siap, nanti kita kondisikan ya. Atau Selasa ya, karena terlalu cepat kali itu. Rabu juga nggak apa-apa, hari Rabu. Rabu ya. Mungkin teman-teman lainnya bisa yang sempat hari Rabu ya. Hari Rabu jam berapa kira-kira Pak Ketua? Pak Gareng, hari Rabu pagi siang sebaiknya. Pak Gareng. Hari Rabu kita jemput lanjut di Solo. Agak siang nggak apa-apa. Dari sampai Solo pagi, kita pagi, kalau enggak kita agak siang gitu. Oke, artinya kita sampai Solo pagi. Ya, artinya kita jadwalkan Pak Rabu jam 2 lah ya. Jam 2. Ya. Pak Gufron, tolong buatin suratnya. Kita audiensi dengan Pak Wali Kota Solo hari Rabu tanggal 17. Rabu tanggal 17 kita audiensi forum dengan Pak Wali Kota Solo. Nanti tolong buat suratnya. Dan nanti bisa disampaikan oleh Pak Gareng. Nah, teman-teman yang bisa bergabung, mohon bisa bergabung di Solo hari Rabu. Khususnya juga Pak Panca ya. Ada waktu kita ke Solo ketemu dengan Pak Wali Kota, sudah kita siapkan. Kemudian karena kita pertemuan hari Rabu, hari Senin lagi kita kalau bisa Zoom meeting lagi ya.
Zoom meeting Ya. lagi, kira-kira apa saja agenda yang mau kita sampaikan, khususnya juga Pak Panca, sudah ada detailnya seperti Pak Pipit tadi katakan, sudah dapat lokasinya juga ya, lokasi tempatnya, sudah ada playout-nya, kalau biasanya sudah ada di mana kegiatan acaranya, pameran di mana, sudah in out-nya sudah tahu, termasuk juga dalam rangka pembiayaan dan juga dalam harga kegiatan seminar, termasuk juga harga kegiatan pameran, juga terkait target peserta. Target peserta itu selain Kadin juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pihak-pihak swasta ya. Pihak-pihak swasta ya, termasuk juga BUMN itu banyak, bisa perbankan dan BUMN lainnya ya, karena keterlibatan seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam rangka mensukseskan acara ini. Saya kira itu sebagai tambahan Pak Gubran. Ini ada Pak Farid Sunarto, mohon izin Pak Farid bisa kasih masukan. Izin Pak Ketum. Silakan Pak Farid. Izin Pak Ketum. Silakan Pak Panca. Silakan Silakan. Pak Farid. Ya. Oke. Mungkin silakan Pak Farid. Pak Farid belum ini Oke, kali. sambil belum. nunggu Pak Pak Panca, Farid. silakan Pak Panca. Oke, iya mohon maaf ini juga kebetulan ada dalam satu kegiatan, jadi mohon maaf on off, tapi saya mengikuti. Betul sekali tadi Bang Pipit sampaikan bahwa kita segera memerlukan skema harga. Maaf, suara saya jelas? Oke. Jelas. Skema paket ya buat anggota Kadin dan non Kadin gitu ya. Mungkin nanti saya coba buatkan beberapa skema, tapi memang kaitannya memang ini terkait juga dengan biaya daripada meeting package ya. Ini yang nanti mungkin kita akan finalkan hari ini. Nanti mohon kami berkoordinasi Pak Gareng, kita setelah ini kita akan kontak-kontakan lagi, kita segera finalkan akuisisi venue-nya, karena tempat ini penting sekali kita harus ada, karena nanti akan terindikasi di persuratan dan yang lainnya gitu ya. Nah, tadi mengenai sekretariat kami siap, intinya ya, mengenai tim kami intinya siap. Nanti mohon juga kita kalau boleh ada kita lebih intens Pak Gufron di kesekretariatan mengenai ini, karena gini ya. Kalau memang kita sudah, kalau saya usulkan urutannya adalah kita akuisisi venue hari ini gitu. Jadi kita harus firm tempatnya di mana, karena ini nanti menentukan persuratan gitu ya. Nah, karena kita banyak mengundang menteri dan juga orang-orang yang cukup padat schedule-nya, apalagi di awal Desember, saya mengusulkan surat itu sudah bisa diterbitkan dalam 1-2 hari ini untuk paling tidak untuk melok waktu beliau-beliau ini gitu ya. Karena tentunya kalau kita nunggu nanti audiensi dan kemudian ini kan tiap hari akan ada waktunya akan bergerak terus gitu. Jadi saya usul seperti itu. Betul. Kalau bisa dari tim kesekretariatan, tapi bisa bekerja sama dengan kami Pak Wahyu nanti dan tim akan siap mendukung gitu ya. Tapi yang pasti surat daripada permohonan untuk menjadi pembicara itu harus kita bisa keluarkan dalam minggu ini, karena ini menyangkut dengan waktu. Kemudian yang lainnya kami siap intinya untuk pertemuan Jumat, Sabtu, Minggu ini, walaupun itu Zoom dan apapun pertemuan offline, dan termasuk juga tadi sebenarnya saya ada jadwal ke Makassar Pak Ketum hari Rabu, tapi saya bisa atur kalau memang harus ke Solo gitu ya, atau mungkin nanti kalau memang bisa memungkinkan bisa join. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mas Panca. Pak Farid mungkin ada yang mau sampaikan, bisa sambung Pak Farid, monitor.
Pak Gubran menambahin tadi Pak Panca. Jadi terkait undangan narasumber, memang kita harus mengejar jadwal terkait waktu ya. Hanya saja kita sebaiknya kita ketemu dulu dengan Pak Wali Kota Solo terkait surat undangan, karena tentunya supaya undangan ini semua pembicara ini dah hadir, makanya diperlukan bahwa Pak Wali Kota Solo ikut turut mengundang nantinya, ya, turut mengundang di sana. Kalau perlu yang bukan turut mengundang, ikut juga mengundang, gitu, ya, mengundang pembicara ada di sana, karena kan kegiatannya juga di Solo, sehingga maka dari itulah kita lebih awal ketemu dengan Pak Wali Kota Solo. Selain mohon dukungannya sebagai tuan rumah, juga ya mohon bantuannya juga untuk bisa turut mengundang, ya mungkin kalau bisa karena kegiatannya ada di Solo, bisa saja beliau sebagai penasehatnya, ya, sebagai penasehat kegiatan ini, ya, sebagai kapasitasnya, walaupun memang masih muda beliau, tapi kapasitasnya sebagai Wali Kota Solo perlu juga dimasukkan Pak Gubran sebagai penasihat kegiatan ini, ya, kegiatan ini, sehingga kita perlu izin dulu dari Pak Wali Kota Solo, ya Pak Ketua Gareng. Nah dari sana nanti baru kita kirim surat. Kalau misalnya Pak Wali Kota Solo, Pak Gibran, Mas Gibran sudah mengatakan, oke, teman-teman silakan, saya dukung penuh, ya kan? Baru kita melakukan surat menyurat kepada, kita takutkan kan nanti misalnya Pak Wali Kota bisa saja nanti ngomong sebaliknya kan, kita menunggu arahan dari beliau karena terlalu dini, ya. Maka jadwalnya setelah dari Wali Kota Solo sudah clear, maka kita lanjut ke Ketua Umum Kadin Indonesia. Jadi Kadin Indonesia pun nanti kita laporkan bahwa kita sudah ketemu dengan Pak Wali Kota Solo dan siap mendukung. Sehingga Ketua Umum Kadin Indonesia juga harus turut mendukung. Nah, saya kira kalau dua wali kota dan ketua umum mendukung, saya yakin kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan forum Kadin Kabupaten Kota, tapi kegiatan ini adalah betul-betul kegiatan forum ekonomi daerah, ya, sesuai dengan temanya dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Saya kira itu. Nah, tapi walaupun demikian Pak Panca sudah mempersiapkan, ya, paket-paketnya, ya, sudah paket-paketnya seperti apa. Dan juga nanti Pak Panca sudah mempersiapkan juga ketika kita ketemu dengan Pak Wali Kota Solo, kita sudah melakukan presentasi, termasuk tempatnya. Nanti bisa kontak-kontakan sama Ketua Mas Gareng, tempatnya di mana, sudah ada plecetnya keluar masuk berapa segala macam ini, ya kan, jumlah pesertanya. Sehingga nanti kita ketemu dengan Pak Wali Kota Solo, kita presentasi. Jadi bukan hanya audiensi, juga presentasi seperti ini kondisinya, seperti ini konsep acaranya, sehingga Pak Wali Kota Solo juga memahami, kemudian ya beliau tahu sebesar apa dukungan yang harus diberikan terhadap kegiatan ini. Saya kira itu Pak Gubran. Baik, terima kasih Pak Ketum. Mungkin Pak Farid bisa monitor, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak Farid. Di unmute dulu Pak Farid. Sebentar lagi saya masuk, Pak. Sebentar lagi. Mohon izin sebentar lagi. Saya keluar ruangan dulu. Ya. Oh ya, siap. Silakan dilanjut sebentar. Ini saya lagi proses. Oh ya. Pak Ketum, berarti surat saya buat ini hari ya untuk persiapan ditujukan ke Wali Kota Solo ya? Iya betul, bisa dibuat hari ini dengan Wali Kota Solo untuk hari Rabu jam 2 audiensi. Oh siap. Nah, nanti bisa dikondisikan oleh Ketua Solo Mas Gareng. Iya. Berarti nanti tanggal 15 berarti lagi. bisa besok tak ambil di mana? Suratnya bisa saya ambil besok di mana? Nanti suratnya. Nanti Mas Ketua, nanti saya PDF-kan saja. Oh iya, betul. Siap. PDF boleh. Ya. Siap. Yeah. Jadi nanti rencana
hari Senin tanggal 15 lagi kita akan Zoom meeting lagi ya, Ketum ya. Di jam yang sama ya, jam 10 WIB ya. Ya, hari Senin kita meeting lagi. Jam 9 WIB. Ya, meeting lagi mungkin finalisasi lah ya, finalisasi presentasi yang akan disampaikan oleh tim Pak Panca kepada Pak Wali Kota Solo. Oke. Tadi Ya, kan Pak Panca ya. Kan bahwa Pak Gareng sampaikan bahwa ada Siap, dua siap. alternatif Alila dengan Sunan. Itu juga kan kita harus tanyakan available-nya tempat itu gitu kan. Di Ya, ya. tanggal 7 sampai tanggal 9. Saya kira nanti Oke. tentunya gitu. Siap, ya. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi para ketua, teman-teman semua? Ya Pak Gufron, Oh, silakan. Pak Gufron, Pak Ya, silakan. Cukup, terima kasih. Saya memantau ini karena saya juga ada di Jakarta. Oh, Jadi eksekusi pelaksanaan teknisnya, tim Kadin Kota Solo akan membuat sekretariat khusus untuk memperlancar pelaksanaan program Forum Ekonomi Kadin ini. Kemudian untuk masalah persuratan barangkali bisa di email nanti lewat saya atau lewat Kadin akan saya berikan akses supaya bisa kita print. Untuk terus terang masalah surat menyurat di Kota Solo bisa melalui email bisa Pak. Jadi asli bisa kita varian di kota atau sekda sehingga nanti untuk memperlancar komunikasi selanjutnya. Yang penting pada saat awal kita perlu komunikasi dengan Pak Wali, Pak Sekda, itu harus kita lakukan dulu kemarin sebagai tindak lanjut dari tindak lanjut untuk pertemuan ini. Selanjutnya segala sesuatunya memperlancar ini saya siap menemani Pak Gareng untuk pelaksanaan sekretariat, baik perizinan, kemudian survei tempat, kemudian segala sesuatunya Pak, nanti di Kadin Kota Surakarta kita bentuk panitia khusus untuk pelaksanaan ini. Baik. Itu Pak. Baik, Mas Farid, izin Mas Farid, tadi nama nama tempatnya yang disampaikan oleh Pak Ketua Gareng, apa namanya tadi? Biar kita bisa research sekarang. Alila sama Sunan. Alila Hotel. Alila Alternatifnya ada 3, Sunan Hotel, Alila Hotel, dan juga Paragon ya Pak ya. Oke, kalau Alila sama Sunan sudah kami cek Pak, itu tidak available pada tanggal 7 sampai 9. Dan kita perlu persiapan 1 hari sebelumnya. Jadi mungkin nanti Paragon ya. Tapi tadi Pak Ketua Gareng sebut 1 tempat lagi yang milik Pemda katanya baru. Mungkin Pak Farid ada info ya, namanya? Paragon juga bisa. Tempat yang baru siap. Pak Gareng yang tempat baru. Yang punyanya mungkin punyanya Pemda tadi kayak ada tempat mungkin convention center baru atau mungkin ruang pertemuan baru yang tadi disampaikan. Pak Gareng apa tidak mungkin Diamond Pak Gareng? Pak Gareng? Diamond tuh hotel, Pak Farid. Meeting room juga ada hotel dalam satu kawasan itu, tapi daya dukung bintang 5-nya memang jaraknya sekitar 1,5 kilo ke Paragon, 1,5 kilo ke Alila yang bintang 5. Baik. 2 kilo ke Sunan. Tapi meeting room-nya juga bagus. Ada, jadi hotel tadi Diamond itu ada hotelnya juga ya, jadi hotel dan convention center gitu ya. Ada cuma hotelnya, mungkin hotelnya mungkin bintangnya bintang 3 atau 4 nanti kami cek. Oke baik, nanti sama-sama kita cek Pak Gareng. Nanti maaf Pak Warid, nanti mungkin Pak Wahyu langsung bisa cek sekarang dan kemudian mengontak langsung availability-nya karena ini sekali lagi tempat sangat penting sekali. Dan nanti kalau ada info, ya Pak Farid ada di grup juga ya,
atau mungkin nanti mohon izin ditambahkan Pak Ketum, nanti Ada. kalau boleh dalam sebelum jam 12 siang ini kita sudah bisa tahu tempat dan availability-nya, karena ini kaitannya dengan Pak Ketua Gufron harus menyebutkan nama venue-nya di persuratan gitu. Di surat, ya benar. Iya. Baik. Siap. Mas Panca. Cukup Mas Panca? Ya. Jadi Cukup, nanti Pak. ya, jadi teman-teman Pak Ketua, sekalian, nomor chat saya ada di nomor WA saya di chat Pak Ketua, nanti bisa membantu. ya Pak Farid. Di grup aja. Ya. Dan nanti tempat sekretariat ada 2, satu di Jakarta nanti di tempatnya Pak Panca, sekaligus sekretariat. Kedua nanti di sekretariat panitia di kantor Kadin Solo ya, Mas Farid ya. Siap Bapak. Siap. Nah, terkait surat ya kalau bisa tempat hari ini karena surat kalau bisa siang atau sore sudah bisa dibuat oleh Pak Gufron, bisa dikirimkan ke Ketua Solo, Mas Gareng dan Mas Farid supaya bisa lebih awal disampaikan, supaya lebih awal juga dijadwalkan di sana, sehingga nanti sampai di Solo nanti saya ingin Solo nanti satu hari sebelumnya lah, kalau hari Rabu pertemuan saya nanti sampai di sana Selasa untuk sekaligus survei tempat dan lain-lain ya. Dan nanti Pak Ketua Solo, Pak Gareng, Pak Farid, saya Selasa ingin langsung ke sana. Teman-teman silakan bisa ikut juga merapat. Saya kira juga nanti Pak Gufron minimal kalau ketemu dengan Pak Wali Kota berapa orang ya bisa ya? 6 sampai 7 bisa. Mungkin Pak Gufron 6 sampai 7 itu mungkin bisa dikondisikan selain kita Ketua Kadin Jakarta Pusat. Pak. Jadi di bawah 10 ya. Oke, mungkin 10 bisa. Ya, mungkin bisa 10 Pak Gufron selain nanti tim FK3I, nanti timnya Pak Panca, nanti Ketua Kadin Jakarta Pusat dan Ketua Kadin Medan diundang ya untuk satu tim, karena pertemuan ini adalah pertemuan series ya. Jadi Jakarta Pusat dan Medan juga harus mengikuti prosesi persiapan ini sehingga ketika nanti seriesnya ini ada di Medan dan di pusat, mereka sudah tahu apa-apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik. Demikian. Baik, Pak Ketum. Tadi saya mungkin menanggapi sedikit penyampainya Mas Farid menyangkut masalah kesiapan teman-teman Kadin Solo, menyiapkan kesekretariatan, terus termasuk kepanitiaan lokal. Nanti Mas Farid mungkin melalui Kadin Surakarta membuat kepanitiaan menyusun dan membuat juga kepanitiaan lokal dalam hal kaitannya dengan teknisnya begitu ya. Yang kami dari FK3I itu kan kepanitiaan yang diketuai oleh Ketua Gareng itu kepanitiaan secara nasional. Begitu kira-kira mungkin Pak Farid ya. Ya, mungkin ada yang nyatat Pak Gareng ada yang mau disampaikan? Ya, siap. Ada yang nyata mau menyampaikan sekali lagi, satu lagi terkait tambahan pembicara tadi dari Pak Arpan, Ketua Arpan mengenai Menteri Pertanian. Ya, mungkin nanti bagus itu, mungkin Pak Panca bisa dimasukkan Menteri Pertanian karena memang ketahanan pangan juga perlu ya. Betul. Perlu perlu diperkuat. Satu lagi adalah isu G20 ya, G20 bahwa kegiatan ini dalam rangka mendukung event G20 2022 di Bali ya. Jadi nanti ada logonya itu Pak Panca nanti dalam rangka itu juga, dan di isu G2022 itu kan satu penguatan UMKM, satu lagi perempuan. Saya kira isu perempuan juga isu yang sedikit emosional ya, perlu diangkat juga. Bisa saja nanti kita angkat juga pembicaranya Menteri Wanita ya, kalau misalnya memungkinkan ya, karena isu perempuan ini yang diangkat oleh Pak Presiden Jokowi di dalam G20 itu sebagai tambahan. Baik. Ya, baik, Pak Ketum. Tambahan lagi? Ya, jadi nanti
Iya, betul sekali. Tadi kebetulan memang saya ada satu yang saya tadi pikir miss itu memang bahwa road to G20 ini harus jadi salah satu juga yang mengilhami dari kegiatan ini. Jadi betul sekali Pak Ketum, nanti mohon Pak Wahyu sama teman-teman logo G20 dan tadi saya juga ini juga jadi bahan diskusi saya dengan Pak Ketum waktu itu karena Pak Jokowi itu jadi pembicara tunggal di salah satu forum yang mengangkat UMKM dan wanita. Memang ini sepertinya di poster kita nih all men panel gitu ya. Jadi kayaknya kurang relevan kalau misalnya kita di kegiatan ini tidak ada ini, padahal isu perempuan ini penting sekali. Jadi mungkin kita bisa pertimbangkan Ibu Sri Mulyani atau Ibu Retno gitu ya, salah satu betul, bisa betul. kita bisa masukkan di dalam poster selain tadi Menteri Pertanian seperti itu. Ya, kalau perlu dua-duanya tuh, Reno sama keuangan kan? Iya, betul. Boleh. Siap. Nanti ditambahkan segera termasuk di paparan. Nanti tinggal diatur aja Pak Panca, karena ini kan bukan panel ya, jadi datang pembicara dalam waktu mungkin 1 jam selesai, 1 jam selesai ya. Jadi waktunya juga harus dipersiapkan. Apakah mencukupi nggak kira-kira nanti? Mungkin bisa disusun lagi ya Pak Panca ya. Iya, boleh. Izin kalau seandainya memang kalau saya justru mengusulkan kalau Pak Bu Retno dan Ibu Sri Mulyani kita undang bersamaan, memang sebaiknya usulan kami dibuat justru di dalam panel, karena kalau satu orang membuat paparan terus kemudian jadi cukup lama gitu. Tapi kalau kita ada panel dan kemudian juga nanti moderatornya juga seorang wanita, mereka bisa memberikan artinya paparan secara singkat saja 5-10 menit gitu ya, dan masing-masing, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Itu bisa kita wrap up dalam 1 jam bahkan gitu ya, untuk atau maksimum 1,5 jam. Artinya untuk, panel khusus kedua, untuk isu itu. Artinya panel Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri ini hadir bersamaan ya di dalam ruangan. Iya, hadir bersamaan seperti itu gitu. Jadi yang lainnya tidak panel ya. Yang lainnya ini yang mungkin kita pikirkan mengenai waktu juga. Kalau kita kan dengar paparan itu satu menteri kemudian paparan 1/2 jam itu sedikit ini. Jadi mungkin karena menterinya sekarang jadi banyak, nambah lagi Menteri Pertanian, kita mungkin usulkan kita buatkan semacam 3 atau 4 isu gitu ya. Jadi menteri itu bisa kita panelkan bersama-sama. Kecuali memang seorang Menko mungkin bisa dia bisa ini ya, kalau misalnya Pak Erlangga itu mungkin bisa di awal dia bisa ini, tapi kalau saya pikir karena menterinya pembicara sudah banyak, kita bisa buatkan 2 atau 3 tema, di mana tadi kalau yang tema wanita itu bisa Pak Bu ini gitu ya. Jadi satu hari itu bisa kita bisa raise atau kita naikkan 2 atau 3 isu maksimum gitu. Ya, jadi kalau bisa usul misalnya mungkin Pak Erlangga dengan Pak Erlangga sendiri, Pak Prabowo sendiri, ya. Iya, betul. Pak Sandi sendiri. Mungkin yang berdua itu misalnya Bahlil dengan Lutfi, ini berdua, karena ini kan connecting ya antara importasi perdagangan. Kemudian yang paralel satu lagi adalah kepala daerah ini. Misalnya mulai dari Mas Ganjar, Mas Gibran, Mas Anies, sama Pak Irsan Nurul ya. Ini bisa dipanelkan karena mereka akan menyampaikan strategi program daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Itu mungkin dipanelkan. Baru satu lagi 2 pembicara Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri dipanelkan. Jadi agak sedikit rapat ya mungkin seperti itu. Gitu aja Pak Panca. Iya, baik. Pak Wahyu di copy ya, itu mungkin langsung bisa dibuat propose ininya dan bisa diindikasikan di mungkin semacam ada tentatif rundown aja dulu gitu ya, supaya kita bisa lihat bersama-sama mengenai konfigurasinya seperti ini. Gitu. Ya, mungkin sudah bisa di
plot waktunya kan, kita mulai jam 9 ya, Iya. pembukaan, setelah itu mungkin kalau jam 9 sampai jam 12 itu mungkin pembukaan opening seremonial ya. Baru Iya. dimulai jam 1. Nah, jam 1 itu sampai ke jam 6, berarti kurang lebih 6 jam. Apakah masih memungkinkan ya? 6 jam berarti rata-rata kalau 1 jam berarti 5 sampai 6 kali series ya. Nah, mungkin masih mencukupi enggak waktunya? Nanti bisa dibuat tentatif rundown-nya dulu. Terima kasih. Baik, ini mohon pandangan ke Pak Ketum, ini karena banyak menteri seperti ini gitu, apakah memungkinkan gitu ya forum seperti ini dan juga ini menarik ini kalau seandainya di awal ada semacam keynote speaker, baik ini mungkin hadir secara offline saja, online saja gitu ya, itu memungkinkan Pak Presiden atau Pak Wakil Presiden mungkin, atau kita hanya di awal ini format seperti yang tadi disampaikan. Wah, bagus sekali kalau memang nanti ada keynote speech dari Pak Presiden dalam acara ini, itu sangat bagus sekali, itu ide bagus sekali. Lagi-lagi nanti kita juga sampaikan nanti di waktu pertemuan dengan Pak Wali Kota, Mas Gibran, dan pertemuan dengan Pak Ketua Umum Kadin Indonesia, bahwa ada pembukaan keynote speech dari Pak Presiden. Saya kira ide yang bagus ini. Mungkin bisa dicatat nanti Pak Gubran ya. Siap. Bisa dimasukkan nanti Pak Panca dalam presentasinya nanti. Terkait jumlah menteri juga nanti mungkin ya kalau tidak memungkinkan atau memungkinkan mungkin ya kalau harus memang mengurangin bisa saja menterinya dikurangin atau anak ya. Tapi kalau bisa memungkinkan waktunya semua bisa kita masukkan supaya betul-betul forum ini adalah forum ekonomi daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Saya kira itu. Makasih Pak Gubran. Baik, makasih Pak Ketum. Ada tambahan lagi mungkin yang lain? Kalau tidak ada tambahan lagi yang kita mau sampaikan pada kesempatan ini, mungkin baik kita cukupkan dulu ya. Ketum izin, Pak Gareng. Siap, kalau tidak ada lagi, ya saya kira cukup. Nanti bisa dilanjut dibahas di grup, grup panitia. Sudah persiapkan suratnya Pak Gubron, termasuk juga nanti nama tempatnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Kalau ada lagi, silakan Pak Gubron untuk ditutup. Terima kasih Pak Ketum, teman-teman, Pak Mas Ketua Gareng, Pak Farid, Pak Ketua Muslimin, Dinda Ketua Pipit, Pak Ketua Arfan, teman-teman Pak Panca, Pak Wahyu, dari Kadin Batam, Bang Donald, Ibu Aisyah, dan semua yang sempat mengikuti rapat kita pada hari ini. Saya mungkin tidak bacakan lagi kesimpulannya semua, saya kira tadi kita sudah mendengar, insya Allah tinggal kita tindak lanjuti yang menjadi bahan yang kita bicarakan pada hari ini. Insya Allah kami dari FK3I akan membuat surat untuk audiens dengan Wali Kota Solo. Nanti segera saya WA-kan Mas Ketua Gareng kirim surat audiens yang rencana hari Rabu kita laksanakan. Ya. Baik, saya di email lihat Pak Farid ya. Ya. Bisa komunikasi dengan Pak Farid bisa ya. Siap, betul. Siap. Baik, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas nama Ketua Umum FK3I, teman-teman pengurus yang semua ya teman-teman, atas kesempatan yang begitu luar biasa sambil aktivitas kita mengikuti rapat pada hari ini. Insya Allah nanti hari Senin kita ketemu lagi di
Zoom meeting tanggal 15 November 2021. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Salam Teman-teman kebajikan semuanya. Terima kasih. Mas Izin, Bang Gufran. Gufran. Bang Gufran. Semuanya, makasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Ketum. Selamat siang semuanya. Ya. Siang Izin semuanya. terbang ke Jakarta dulu hari ini. Siap. Bung Siap, Pipit nanti siap. ketemu ya. Kalau hari ini ketemu Jakarta kita ketemu. Insyaallah. Siap. Siap Pak.